apakah di zaman sekarang itu masih orang-orang masih lakukannya? Apalagi di kampung kita ini. Selalu begitulah kami lakukan di kampung ini. Masih kami bertahan di posisi itu, orang-orang tua yang ada. Namun sayangnya terkadang ya orang yang mau mengadakan pesta ini nggak tahu dia siapa kahangginya, nggak tahu siapa anak borunya, apalagi moranya pun kadang-kadang nggak tahu dia. Berarti bisa disimpulkan dong kalau orang-orang tua yang ada di kampung kita saat ini sudah mulai tidak paham dengan Dalihan Natolu. Hampir kalau pandangan saya 50% di kampung kita ini. Kampung kita ini hampir 50% dia sudah mulai buta dengan itu. Mulai tahu pun dia, tapi dia tidak bisa istilahnya membawakan saudara-saudaranya siapa seharusnya saudara karena kita kesini orang perantau. Ya memang karena kita semua kan di kampung ini perantau semua ya. Semua. Jadi siapa yang menjadi pengganti saudaranya yang di kampungnya, dia kesulitan. Itulah sekarang yang saya rasakan. Siapa yang menjadi pengganti ibotonya atau saudaranya perempuan yang ada di kampungnya kalau nggak datang, itu pun dia nggak tahu siapa yang pantas menjadi lainnya lah katakan yang menjadi anak borunya di kampung ini. Dia tidak tahu juga moranya pun tidak di sini, atau ada pun moranya dari suku yang lain, bukan suku kita orang Batak. Apakah itu permasalahan? Jadi permasalahan kalau suku yang lain itu tidak respon dengan keadaan suku kita, tidak paham. Permasalahannya itu karena kurang pahamnya saja. Tidak mengerti. Kami tidak mengerti, selalu maklumlah. Kami tidak mengerti, selalu mengandalkan kemakluman. Jadi kalau kita terus bawa kemakluman, ya inilah yang menggerus suasana, inilah yang mengurangi bagaimana supaya tetap kuatnya Dalihan Natolu ini. Kalau dia sudah bercampur dengan marga lain, sementara marga lain itu tidak kurang paham dengan, tidak mau memahami, banyak marga yang lain itu ada mau banyak, banyak yang bisa, bahkan lebih bisa lagi. Tapi jarang yang bisa seperti itu. Kalaupun dia ada yang seperti itu jarang. Tingkat kemauannya berarti kurang. Kalau sekarang, kalau dulu wajib. Kalau dia pun marga yang lain datang ke daerah ini, dia wajib mengetahui. Wajib dia, karena dia harus walaupun tidak menguasai, setidaknya memahami. Banyak di kampung kita ada marga lain. Ada dulu orang Jawa yang merantau ke sana. Dia menjadi marga Tanjung karena kampung itu kebanyakan Tanjung. Bisa sampai sekarang keturunannya seperti orang Batak biasa, tapi udah turun temurun. Udah ada orang itu 3 keturunan di kampung itu. Udah ada 3 keturunan. Jadi anak-anaknya memang lahir di situ. Ada yang seperti itu. Kalau dia belum lahir di daerah ini, memang kesulitan lah dia mengikuti itu. Sedangkan yang lahir di daerah ini saya banyak tidak paham. Kok sekarang anak-anak yang asli daerah sini pun lahir di sini pun sudah tidak kuat lagi untuk mengingatnya. Ribet katanya, susah katanya. Untuk pelajaran muatan lokal waktu saya di SD dulu juga kan ya masih ada pelajaran bahasa lokal. Tapi untuk anak-anak SD sekarang sepertinya sudah tidak mempelajari itu lagi. Itulah yang terjadi di masa-masa sekarang. Di masa saya kan itu masih ada belajar muatan lokal. Seingat saya itu nama pelajarannya lupa juga nama pelajarannya, tapi kami masih mempelajari dulu itu untuk sebutan tutur-tutur itu semua. Usaha Batak. Tulis Batak kan beda. Pustaka Batak, Aksara Batak, itu beda lagi. Ya, kalau udah dipelajari Pustaka Batak itu otomatis ikutnya itu sebenarnya belajar tutur poda ini. Karena itu kalau sudah bisa kita membaca dengan Pustaka Batak, tentu isemu katanya harus itu yang dipelajari dengan tulis Batak. Isemu ditulis dengan tulis Batak. Kan itu. Untuk teman-teman yang nggak tahu apa itu Pustaka Batak, kemungkinan di lain episode akan kita bahas lagi, akan kita pelajari lagi untuk Pustaka Bataknya. Tapi untuk saat ini kita hanya akan belajar mengenai Dalihan Natolunya saja dulu ya.
Untuk pembahasan Pustaka Bataknya kita belakangkan, jadi kalian tunggu aja pembahasan kita berikutnya. Untuk itu lainlah Pustaka Bataknya. Tapi kalau mau bertanya-tanya buat dari kolom komentar ya. Jadi itu kan ya yang ada mengenai Dalihan Natolu tadi, ada Mora, Kahanggi, anak guru. Iya. Dalam satu acara itu diawali dari si Kahanggi, terus disahuti oleh si anak boru dan ditutup oleh si Mora. Kahanggi ini pertama unsurnya suhut sebenarnya. Suhut di situ yang punya hajatan itu terus dibantu Kahangginya. Begitu. Oh, suhut berarti yang punya hajatan. Tapi yang menyampaikannya itu adalah si Kahanggi. Sebetulnya suhut itu unsur yang 3 ini sebenarnya itu. Unsur yang 3 ini, suhut, Kahanggi, anak boru, Mora. Tapi yang punya hajatan itu dia bersama Kahangginya, makanya di sini hanya disebut Kahanggi. Dia bersama Kahangginya dibantu anak borunya dan Moranya. Itu yang 3 inilah yang disebut Dalihan Natolu. Kalau sudah ada yang 3 ini di dalam rangka acara-acara orang kita Batak, mudahlah untuk melaksanakan kegiatan itu. Iya. Tapi kalau sudah tidak lengkap yang 3 ini dan tidak tahu jalur-jalurnya yang mana yang 3 ini, sudah pasti susah lah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di orang kita Batak Tapanuli. Apalagi Tapanuli Selatan. Iya. Saya rasa Tapanuli Utara lebih keras lagi dalam hal ini, lebih kuat lagi. Karena memang Batak itu juga kan banyak macamannya, ada Batak Toba, Batak Karo, Mandailing, apa banyak. Simalungun. Iya. Kalau kesananya ayah pun sudah nggak paham lagi kalau sejauh ke sana. Tapi itu juga semua Batak dan bahasanya bisa berbeda-beda. Apalagi Simalungun lebih apalagi dengan orang Tapanuli Selatan. Istilahnya udah lebih jauh. Udah berbeda ya. Hampir-hampir bahasanya kita banyak yang tidak mengerti. Karo juga begitu. Banyak bahasanya kita tidak mengerti padahal masih dalam lingkungan Batak semua itu. Tapi setidaknya kan kita mulai dari diri kita sendiri dulu, melestarikan apa yang kita punya. Dari lingkungan kita aja dulu dimulainya. Iya, mudah-mudahan dengan ada acara ini anak-anak bisa tergugah atau terpikir bagaimana sebenarnya bertutur sapa. Iya. Walaupun katanya ini sudah ketinggalan zaman, tetapi terkadang yang ketinggalan zaman itu pas waktunya sama dia, acara sama dia harus begitu caranya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu, tapi dia anggap remeh, itu udah ketinggalan zaman katanya. Ini susahnya. Jadi mau tidak mau kalau masih, walaupun ini 2021 ya, saya rasa masih penting acara ini. Masih penting tutur ini. Tutur pada itu masih perlu untuk dipelajari dan digali. Apalagi kalau kita memang mencintai budaya kita. Ini salah satunya cara kita untuk mempertahankan budaya itu. Kalau tutur sapa kita pun nggak tahu lagi, tidak mungkinlah bisa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan. Datang tamu kita nggak tahu lagi kita apa sapaan kita sama orang yang datang, kan sudah susah. Seperti ya sekarang ini aja, pokoknya bapak ibu, saudara, itu aja jadinya nanti. Sebisa mungkin itu tutur sapa yang ada kita punya di Batak yang ada di Angkole ini, setidaknya jangan hilang lah. Harus mulai kita lestarikan lagi, diajarkan lagi kepada generasi-generasi berikutnya. Bagus lah kalau memang masih ada anak muda yang bergerak mengingatkan. Saya rasa itu menjadi, inilah ciri kita sebenarnya, inilah ciri khas kita, inilah jati diri kita orang Angkola. Mandailing pun masih sama. Padang Bolak, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Sipirok masih sama sebenarnya itu, masih sama itu. Jadi kalau kita bertutur sapa dengan yang sebenarnya yang ada, keakraban itu lebih dekat. Kekeluargaan itu lebih terasa. Kekerabatan itu lebih terasa. Masih asli. Tapi kalau sudah tidak lagi ada tutur sapa, tidak ada lagi sopan santun bicaranya, bapak ibu aja, ya
lepas begitu aja, rasanya kurang enak lah rasanya kalau begitu saja. Tapi kalau memang masih pas lagi dengan posisi apa ucapannya itu, ini siapanya, iya. Kalau ayah Tobang dia panggil berarti itu udah ada unsurnya dari ibu kan itu. Uma Tobang udah ada unsurnya itu dari ibu, iya, dari nenek. Kalau amat tua berarti dari ayah, iya, kan begitu. Oh, berarti itu saudara-saudara dari ayahnya, kira-kira gitu. Jadi secara sebutan saja kita tahu kita sudah bisa membedakan posisi apa dia. Iya. Itu enaknya kalau kita mau belajar. Dan itu hanya kita dapati kalau kita sudah belajar dari Natalus seperti hari ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kita, dan insya Allah pelajaran kita hari ini mengenai Dahlian Natolu bisa teman-teman cermati, pelajari, dan pahami mengenai pembahasan kita. Jangan sungkan kalau ada pertanyaan, ada hal yang ragu, ada hal yang ingin ditanyakan, buat saya di kolom komentar. Nanti secara bertahap kita akan berusaha untuk membantu teman-teman memahaminya. Mungkin segitu aja dulu kan ya pembahasan kita mengenai Dahlian Natolu. Masih penasaran dengan pembahasan berikutnya? Tunggu saja di sini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton kita dan stay tune bersama kita terus di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.